COVID-19 adalah penyakit yang diakibatkan oleh adanya virus dan dapat mengakibatkan infeksi saluran pernapasan. COVID-19 ini telah ada di Indonesia selama kurang lebih 3 bulan terakhir dan dapat mengakibatkan permasalahan-permasalahan di Indonesia, tak terkecuali di bidang ekonomi. Dan berikut adalah penjelasan dari COVID dalam ekonomi yang akan dijelaskan oleh kelompok 1. Peningkatan negara yang terdampak virus COVID-19 di seluruh dunia, seperti Amerika dan Spanyol, membuat situasi ekonomi dunia semakin memburuk. Beberapa lembaga bahkan memprediksikan pelemahan ekonomi dunia, antara lain IMF yang memproyeksikan ekonomi global tumbuh minus di angka 3%. Lalu ada Menteri Keuangan menjelaskan bahwa pendapatan negara pada bulan Maret tahun 2020 tumbuh positif, meskipun kemudian pemerintah waspada terhadap dampak pandemi di bulan mendatang, mengingat wabah ini baru mulai meluas di Indonesia pada minggu kedua Maret 2020. Kemudian seiring adanya aturan work from home, baik untuk sektor pemerintah maupun sektor swasta, maka mulai terjadi perlambatan kegiatan usaha di akhir bulan Maret 2020 yang berpotensi menurunkan penyerahan dalam negeri yang kemudian akan menekan penerimaan pajak pertambahan nilai dalam negeri di bulan April 2020. Menteri Keuangan menyampaikan realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan Maret 2020 tumbuh besar 6,58% dari tahun sebelumnya. Menteri Keuangan menyatakan bahwa stimulus yang sudah disampaikan kepada seluruh dunia usaha dan masyarakat itu sifatnya broad-based. Jadi APBN mengcover kebutuhan kesehatan, bidang sosial, dan bidang ekonomi yang semuanya mengalami dampak seperti domino efek, kesehatan memukul sosial, dan lainnya. Menteri Keuangan juga menambahkan dari sisi sosial masyarakat, Kementerian Keuangan mencoba melancarkan kebijakan-kebijakan untuk bisa mengurangi dampak shock COVID-19. Dalam rangka menunjang perekonomian, pemerintah telah menerbitkan PMK 23/2020 dan PMK 28/2020 yang mengatur mengenai insentif fiskal dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga industri dalam negeri di tengah pandemi COVID-19 melalui PMK 30/2020. Pemerintah memberikan relaksasi penundaan pembayaran cukai akibat tersendatnya logistik di lapangan karena COVID-19. Komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan keuangan negara guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ditujukan dengan upaya-upaya pemerintah untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan negara secara optimal, pengelolaan utang yang prudent, dan terus berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diharapkan agar pelaksanaan APBN dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Itulah penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Dikutip dari CNN Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini hanya akan mencapai 2,3%. Bahkan di situasi terburuk, ekonomi bisa saja anjlok sampai angka 0,4%. Penyebab dari hal ini tak lain adalah turunnya konsumsi dari rumah tangga dan investasi. Virus ini menyerang sektor-sektor industri di Indonesia. Yang pertama yang terkena dampaknya yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Anjuran physical distancing yang diterapkan oleh pemerintah membuat orang-orang tetap di rumah dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Karena inilah UMKM ini kesulitan membayar biaya-biaya yang ada, seperti gaji, honor pekerja, serta biaya-biaya operasional lainnya. Yang kedua yang terkena dampaknya yaitu pada sektor pariwisata. Tentu saja karena physical distancing ini kita tidak bisa jalan-jalan dan traveling. Agen perjalanan, hotel, transportasi, pemandu wisata, hingga restoran pun terkena dampaknya. Yang ketiga itu pada sektor manufaktur.
Di bulan Ramadan ini, dunia manufaktur normalnya mengenjot industri karena naiknya permintaan masyarakat. Sayangnya, karena corona datang, manufaktur tidak bisa melakukan hal itu. Ada karyawan harian yang diminta untuk libur bergantian sehingga pendapatannya berkurang setengahnya. Apabila dirumahkan sepenuhnya, perusahaan juga harus melakukan perhitungan pesangon. Karyawan harian juga terancam kehilangan pekerjaannya dan berakhir terpaksa dengan pulang kampung atau cari pekerjaan lain. Karena proses pengolahan berkurang, impor bahan baku juga mengalami penurunan. Selain itu, hasil akhir proses manufaktur juga akan mengalami penurunan ekspor karena penurunan permintaan dari luar negeri. Berikut adalah dampak corona terhadap ekonomi Indonesia yang dikutip dari website indonesiabaik.id. Adapun dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia yaitu berdampak pada industri, yang dalam hal ini dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama adalah tingkat tinggi, seperti perusahaan manufaktur otomotif yang terhambat proses produksinya dikarenakan ketergantungan mereka pada rantai pasokan global. Lalu industri garmen yang mengalami kerugian karena menurunnya produksi diakibatkan pengurangan kepadatan karyawan atau PHK. Nah, di sektor pariwisata dan penerbangan menjadi sepi penumpang, serta retail non makanan menjadi sepi pengunjung. Tingkat yang kedua adalah tingkat sedang, seperti industri perfilman yang mengurangi proses syuting, industri media dan pers yang terhambat mencari konten dan berita. Sedangkan tingkat yang ketiga adalah tingkat rendah, seperti industri sektor jasa hanya sedikit, yaitu orderan jasa yang menurun. Selain dampak negatif yang ditimbulkan, ternyata ada sisi baiknya, yaitu meningkatnya daya beli barang lokal dikarenakan pemerintah sudah melarang barang impor selama wabah ini berlangsung. Nah, selain dampak yang ditimbulkan, juga ada kebijakan pemerintah mengenai masalah perekonomian. Yang pertama adalah pajak penghasilan ditanggung pemerintah. Penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai berpenghasilan 200 juta rupiah setahun yang bekerja pada perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19 ini mendapat fasilitas pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah. Nah, kebijakan yang kedua adalah kelonggaran membayar kredit. Pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk kelompok UMKM, diantaranya kelonggaran bayar kredit hingga 1 tahun. Dan yang ketiga ada subsidi listrik. Subsidi listrik ini diberikan kepada 24 juta pelanggan rumah tangga 450 volt ampere dan 7 juta rumah tangga 900 volt ampere. Dan kebijakan ini berlangsung selama 3 bulan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia terhantam karena akibat COVID-19 dan Komite Stabilitas Sektor Perekonomian memperkirakan pertumbuhan perekonomian di Indonesia dalam skenario terburuk dapat mengakibatkan minus 0,4%. Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kondisi sekarang adalah imbas dari penurunan konsumsi rumah tangga yang diperkirakan 3,2 sampai 1,2%, dan investasi akan merosot tajam. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun memperkirakan bahwa ekonomi di Indonesia bisa tumbuh negatif akibat pandemi COVID-19 ini. Terutama ekspor dan impor akan tumbuh negatif. Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai macam kebijakan dengan memberikan stimulus kepada masyarakat yang terdampak, seperti tertuang dalam Perpu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan, dan salah satu stimulusnya adalah jaringan pengaman sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Berikut adalah arahan Presiden Republik Indonesia pada rapat terbatas mengenai lanjutan pembahasan dampak virus COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, kita di Indonesia harus memusatkan perhatian kepada 3 hal. Yang pertama adalah kesehatan dalam masalah kemanusiaan yang harus ditangani. Yang kedua adalah jaminan sosial, terutama jaringan sosial masyarakat terbawah.
Yang ketiga adalah bagaimana cara untuk melindungi dan mempertahankan sektor perekonomian di Indonesia dalam kondisi tersulit seperti ini. Berikut adalah langkah-langkah mitigasi pemerintah terhadap dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 menurut website indonesiabaik.id. Jadi, dampak virus corona terhadap ekonomi di Indonesia sangatlah banyak. Salah satunya yaitu pada tanggal 11 April yang lalu, 1,5 juta karyawan terkena PHK atau dirumahkan. Jadi, diantaranya yaitu 1,2 juta pekerja berasal dari sektor formal, sedangkan sisanya berasal dari sektor informal. Selanjutnya, pada bulan Maret lalu, PMI di Indonesia tidak mencapai level 50, melainkan 45,3. Pada bulan Januari sampai Februari, sekitar 12.000 penerbangan di 15 bandara dibatalkan. Di antaranya 11.000 penerbangan domestik dan 1.000 penerbangan internasional. Selanjutnya yaitu angka turis di Indonesia menurun hingga 6.800 per hari, terutama turis yang berasal dari Cina. Selanjutnya yaitu Januari sampai Maret 2020, impor di Indonesia turun hingga 3,7% year to date. Inflasi pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar 2,96%, disumbang oleh kenaikan harga emas yang sangat melonjak, serta beberapa pangan yang sangat melonjak. Tetapi terjadi deflasi terhadap cabai dan lainnya.